Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dian Ardiani. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan hasil pencarian saya. Pencarian ya. Hasil saya bertanya ke sana kemari kepada teman-teman yang kemarin sudah mengikuti tes tahap pertama tentang soal atau materi apa saja sih yang mereka temui atau mereka dapatkan di tes P3K tahap 1 kemarin. Nah, semoga list materi ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti tes tahap 2 supaya ada gambaran materi-materi apa saja yang kemarin keluar, karena kemungkinan besar materi atau soal-soal yang keluar di tahap 2 mungkin tidak jauh-jauh dari materi yang keluar di tes tahap pertama kemarin. Oke, langsung saja. Ini dia daftar materi yang kemarin saya tanyakan ke teman-teman yang sudah mengikuti tes tahap 1. Mungkin bisa di screenshot atau ditulis mungkin ya, supaya nanti teman-teman tahu apa saja yang harus dipelajari. Nah, list materi ini tidak bersifat mutlak pasti keluar di tahap kedua ya teman-teman, tapi bisa menjadi gambaran teman-teman, oh ternyata materi yang keluar itu berkisaran tentang ini gitu ya. Jadi bisa dijadikan gambaran teman-teman dalam belajar. Oke, yang pertama yaitu tentang sifat bayangan pada cermin. Kemudian yang kedua tentang percepatan dan kecepatan, dan yang ketiga tentang perubahan energi, yang keempat tentang organ pencernaan, dan ada juga soal tentang metamorfosis. Nah, ini metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, jadi teman-teman harus tahu mana saja atau apa saja hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian juga tahap-tahap metamorfosisnya teman-teman juga harus tahu gitu ya. Dan ini untuk matematika itu ada kemarin mencari atau ditanyakan tentang min, median, modus. Kemudian ada juga soal tentang membaca diagram dan juga grafik. Nah, kemudian ada soal tentang peristiwa-peristiwa di seputar proklamasi. Ini materinya sangat luas ya tentang proklamasi ini, termasuk tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, kemudian peristiwa-peristiwa apa saja yang mendorong terlaksananya proklamasi, kemudian juga orang-orang di balik terjadinya proklamasi ini. Tuh. Kemudian yang berikutnya ada simbol dan makna Pancasila. Nah, kemarin banyak yang mendapatkan soal tentang ini. Jadi tentang penerapan atau pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari mulai sila 1 sampai sila kelima, contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga yang mendapat pertanyaan makna simbol padi dan kapas. Kemarin juga ada yang mendapat pertanyaan tentang makna kepala banteng dalam Pancasila. Itu apa maknanya? Kemudian makna pembukaan UUD ya. Di antaranya kemarin ada yang mendapat pertanyaan cita-cita bangsa Indonesia itu terdapat di alinea keberapa. Kemudian alinea kedua itu isinya tentang apa. Intinya teman-teman harus tahu makna dari setiap alinea pembukaan UUD 45. Dan yang berikutnya ada tugas wewenang MK dan MA. Oke, lalu ada juga amandemen UUD. Jadi kapan dilaksanakan amandemen, apa yang melatar belakangi di amandemennya UUD, kemudian perubahannya seperti apa, itu ya teman-teman harus pelajari. Kemudian ada lagi kerjasama ASEAN. Nah, teman-teman harus tahu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi itu apa, di bidang politik apa, di bidang pendidikan apa. Teman-teman harus tahu. Kemudian ada juga kemarin yang mendapatkan soal itu tentang tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Kemudian intinya negara-negara yang tergabung di ASEAN ini teman-teman harus tahu. Kemudian ada lagi kemarin itu apa ya?
Oh ya, simbol ASEAN artinya apa? Dari makna dari lambang ASEAN itu apa? Kemarin juga ada yang mendapatkan soal seperti itu. Nah, nanti teman-teman silahkan cari tahu ya tentang makna dari lambang ASEAN. Kemudian ada lagi yang mendapatkan pertanyaan tentang lagu daerah yang isinya melestarikan budaya. Itu. Kemudian ada yang mendapatkan soal mengurutkan kalimat. Nah, mengurutkan kalimat ini jadi nanti teman-teman akan, yang kemarin sudah mengikuti tes ya, itu mendapatkan soal mengurutkan kalimat. Jadi di soal itu ada kalimat-kalimat acak, kemudian teman-teman diminta untuk mengurutkan kalimat tersebut. Sebenarnya mengurutkan kalimat ini bukan hal yang sulit, tapi berhubung teman-teman mengerjakannya dalam waktu yang terbatas dan teman-teman harus membaca dengan cepat, jadi kadang ada yang bingung ya. Jadi intinya untuk mengurutkan kalimat ini teman-teman harus bisa membaca dengan cepat gitu. Kemudian ada lagi sintaks inquiry, kemudian ada sintaks PBL, lalu ada tahap operasional konkret, kemudian ada penerapan kerucut Edgar-Deal, lalu ada penerapan teori belajar Ausubel. Nah, untuk teori-teori belajar ini termasuk tadi yang di atas tadi ya, sintaks inquiry, sintaks PBL itu kemarin begini teman-teman yang keluar. Jadi ada contoh guru yang akan menerapkan metode tersebut, menerapkan pendekatan tersebut. Misalnya guru tersebut mau menggunakan metode atau pendekatan PBL. Nah, langkah-langkah yang dilakukan guru adalah apa? Begitu, teman-teman harus tahu urutannya. Kemarin sempat banyak yang bercerita mendapatkan soal seperti itu. Jadi ada contoh kegiatan-kegiatan guru, kemudian diminta untuk mengurutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru atau langkah-langkah yang dilakukan guru sesuai dengan sintaks pendekatan pembelajaran tertentu gitu. Jadi teman-teman mau tidak mau harus tahu sintaks dari tiap-tiap metode atau model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran gitu ya. Oke, lanjut. Dan ada lagi yang kemarin yang mendapatkan soal pembelajaran yang sesuai dengan untuk anak penderita disgrafia. Jadi untuk anak ABK itu tentu ada pendekatan atau pembelajaran tertentu. Nah, itu kemarin sempat ada yang mendapatkan soal itu. Kemudian lanjut, ada lagi yang mendapatkan soal tentang gaya belajar teman-teman, yaitu auditory, visual, kinestetik. Oke, untuk selanjutnya tentang teori Maslow. Kemudian ada lagi tentang remedial dan pengayaan. Nah, di sini kemarin ada yang mendapatkan soal begini. Jadi di sebuah kelas itu ditentukan KKM sekian, kemudian berapa anak nilainya di atas KKM, kemudian berapa persen di bawah KKM. Nah, bagaimana jenis remedial yang harus dilakukan oleh guru? Itu nanti perlu teman-teman pelajari juga ya. Tapi jangan khawatir, untuk materi ini nanti akan saya buatkan videonya. Ini sudah siap, tinggal menunggu proses upload saja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal yang keluar kemarin tentang pembelajaran yang bermakna. Kemudian ada lagi merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan rumus ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian ada lagi cara mengajarkan membaca permulaan. Lalu ada tentang materi energi, mekanik, dan kinestetik. Kemudian gravitasi. Kemudian ada lagi yang mendapatkan soal tentang gaya. Lalu persamaan dan pertidaksamaan. Dan ada lagi yang mendapat soal tentang penulisan daftar pustaka yang benar. Kemudian alat indera manusia. Kemarin yang saya wawancara atau saya tanya itu mereka mendapatkan soal tentang telinga. Itu tentang fungsi-fungsi bagian-bagian dari telinga. Kemudian ada juga yang mendapatkan tentang bagian-bagian dari kulit berdasar dan juga
fungsinya. Jadi kulit, bagian-bagian kulit dan juga beserta dengan fungsinya. Kemudian ada lagi yang mendapatkan soal tentang penulisan kata serapan. Lalu ada juga yang mendapatkan soal tentang jenis-jenis paragraf. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya dari beberapa list materi ini, itu berarti bisa disimpulkan bahwa materi-materi yang banyak keluar itu untuk kompetensi profesional ya, itu banyak yang berasal dari materi-materi kelas 4 sampai dengan kelas 6. Baik IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia itu banyak diambil dari materi kelas 4 sampai kelas 6. Jadi teman-teman harus menguasai materi-materi di kelas 4 sampai kelas 6 gitu. Kemudian untuk teori-teori pembelajaran itu kemarin yang banyak keluar itu adalah sintaksnya. Jadi urutan-urutan pelaksanaan pembelajarannya dan juga contoh-contoh penerapan pendekatan tersebut di pembelajaran di kelas gitu. Nah, teman-teman jangan khawatir, saya sudah membuat beberapa video tentang materi-materi ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe atau nyalakan lonceng supaya tidak tertinggal video-video yang akan saya upload yang membahas tentang materi-materi yang kemarin keluar di tahap pertama. Atau teman-teman bisa juga dengan bergabung di grup Telegram, yaitu dengan mengklik www.s.id/soal PPPK tahap 2. Di situ nanti teman-teman silahkan join supaya bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video terbaru yang sudah saya upload di channel ini. Oke teman-teman, demikian video ini. Saya doakan semoga teman-teman diberi kelancaran dalam mempersiapkan diri menghadapi tes tahap 2, kemudian diberi kemudahan dalam mengerjakan nanti, dan hasilnya sesuai dengan harapan teman-teman semua, yaitu bisa lolos tes P3K di tahun ini. Oke, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.